Bu Indah, hari ini Bu Indah menyempatkan waktunya untuk bisa bertemu dengan saya ya Bu ya. Seperti saja Bu, ini Bu Indah mau menyampaikan tentang yang dihadapi oleh Bu Indah tentang kaitannya dengan pembelajaran di sekolah ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kondisi kelas Bu Indah saat ini, kondisi kelasnya seperti apa? Untuk saya kan mengajar kelas 2, jadi kelas 2 sekarang ini dengan jumlah murid 30 anak. Lalu untuk perempuannya ada 14, lalu laki-lakinya ada 16 anak. Termasuk kelas gemuk berarti ya Bu ya, karena 30 anak, apalagi kelas 2 ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, gambarannya untuk karakteristik peserta didik di kelas Bu Indah itu latar belakangnya seperti apa? Dari latar pendidikan orang tuanya kah atau mungkin perekonomiannya seperti itu? Kalau untuk kelas 2 ini kebanyakan kalau orang tuanya itu ada yang ibu rumah tangga, ada beberapa yang orang tuanya sebagai pegawai PNS, ada yang guru, jadi bermacam-macam. Baik, jadi dengan berbagai macam latar belakang murid itu ya Bu ya. Baik Bu, berkaitan dengan pelaksanaan observasi nanti, saat ini tujuan pembelajaran apa Bu yang mau diterapkan? Jadi nanti observasi saya akan mengajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk tujuan pembelajarannya, materinya tentang identitas diri. Jadi nanti tujuannya diharapkan siswa mampu mengenali identitas diri dan temannya. Lalu nanti diharapkan siswa mampu menghargai perbedaan di antara teman-temannya, misal dari segi suku, terus agama, dan mungkin dari latar belakang orang tua, pekerjaan. Berarti mampu mengetahui identitas diri dan juga mampu menghargai perbedaan nanti ya Bu ya yang merupakan pembelajaran. Baik, kalau ini kan tujuan pembelajaran yang tercantum pada modul yang Bu Indah buat ya Bu ya. Kira-kira sebelum mau dilaksanakan ini adakah yang Ibu Indah persiapkan mungkin dari area pengembangannya Bu yang mau dicapai apa? Untuk area pengembangan seperti budaya positif. Jadi nanti kan ketika pembelajaran saya membuat media lebih ke berkelompok. Jadi nanti dikelompokkan siswanya, lalu setelah hasilnya selesai dipresentasikan. Nanti kelompok lain diminta untuk memberikan pendapat, lalu memberikan pujian tentang siswa yang sudah maju ke depan. Lalu setelah itu saya nanti di saat pembelajaran menampilkan konten, jadi video-video yang berkaitan sama identitas diri, perbedaan suku, agama. Berarti ada pengembangan yang akan digunakan Bu Indah dalam pembelajaran ini nantinya ada dua ya Bu ya, ada yang positif dan pembelajaran diferensiasi. Utamanya diferensiasi konten tadi ya Bu ya, bahwa ada video-video yang menunjukkan identitas diri seperti itu. Baik, berarti yang untuk budaya positifnya tanggapan ini berarti sebagai bentuk reward, refleksi dari teman-temannya dan juga dari Bu Indah pastinya ya Bu ya. Oke, lalu Bu, kalau untuk strategi yang dipersiapkan, gambaran umumnya saja seperti apa rangkaian pembelajarannya akan dijalankan? Untuk strateginya nanti saya di awal pembelajaran dibuka dengan biasa seperti berdoa bersama, lalu dilanjutkan dengan penjelasan sedikit materi. Ya, siswa ada gambaran nanti di tengah-tengah kegiatan tentang identitas diri. Lalu nanti setelah itu, setelah penjelasan materi, lalu saya memberikan media berupa puzzle. Jadi nanti dikelompokkan siswa-siswanya secara bersama-sama mencari susunan-susunan yang telah saya siapkan yang dipotong-potong kecil. Berarti nanti dari siswa sebanyak 30 siswa ini nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok lalu mendapatkan media puzzle tadi ya Bu ya. Untuk mengelompokkan diri dan membentuk mengidentifikasi diri sebagai beberapa ciri-ciri seperti ini. Oke, kalau begitu kira-kira kapan kita akan melaksanakan observasi? Saya boleh masuk ke kelas Bu Indah? Kemungkinan hari Rabu bisa. Baik, hari Rabu saya minta izin ya Bu ya untuk masuk ke kelas Bu Indah untuk melaksanakan observasi kelas.
Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin. Kita sudah belajar tentang identitas, nama dan diri sendiri. Kemarin contohnya pelajari nama, terus apa lagi ya? Hobi, alamat, terus nah, sekarang kita kembangkan sudah identitas diri dan identitas teman dari segi nama, hobi, alamat, terus ada yang cita-citanya mau jadi apa. Sekarang kita belajar tentang identitas dari segi agama dan suku. Ya, agama dan suku. Dibuka halaman 76 tentang agama. Satu ya. Di Indonesia itu punya berbagai macam agama. Ada yang tahu berapa agama di Indonesia? Ya, ini terus yang kelima ada di kelenteng. Terus yang lainnya sistem wilayahnya Imlek ya. Nah, wilayahnya orang Mabucu itu ya ya badannya juga sama seperti yang kedua, kelompoknya Akarobi. Coba belajar kayak gitu. Jawabannya apa? Ya, Bapak Mas Suri. Lebih pakaian adanya dari pakaian adanya dari Jakarta. Coba kelompok lain perhatikan apakah sudah sesuai dengan gambarnya dan tulisannya.
Yang warnanya apa? Nggak ada, Bu. Ayo, Bu. Ya, coba ditempelkan di situ. Nah, apakah benar itu pakaian dari Betawi? Nah, itu pakaian adat dari Betawi atau dari DKI Jakarta. Oke, terima kasih Mas David. Tepuk tangan untuk Mas David. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Sae. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Maki Purbasari sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dalam program guru penggerak ini ada salah satu tugas saya untuk melakukan supervisi dengan rekan sejawat dengan berbasis coaching, di mana rekan saya ini adalah Bu Indah Arumsari, guru kelas 2 Bu ya. Dan ini adalah PP saya atau pengajar praktek saya bernama Pak Saifuddin, Muhammad Saifuddin atau biasa dipanggil Mr. Sai. Oke. Mohon izin nih Bu Indah, Pak Sai, ini saya mulai. Baik. Bu Indah, pagi ini kita berkesempatan untuk berjumpa lagi ya Bu ya, untuk mengobrol kira-kira nih Bu, apa yang akan kita diskusikan hari ini, kita obrolkan hari ini, tujuannya apa nih Bu? Mau memperoleh apa? Jadi tujuan dari obrolan kita ya untuk memperoleh bagaimana sih sesama rekan sejawat cara mengajar yang menggunakan metode pembelajaran yang baik, terus nanti bisa saling sharing berbagi tentang metode pembelajaran, tentang cara menyelesaikan masalah, jadi nanti bisa sharing. Oh, okay, baik. Jadi harapannya nanti dalam obrolan kita pagi ini bisa tahu ya Bu ya, strategi metode pembelajaran yang baik untuk anak didik kita di kelas seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, sebelum kita mengarah ke tujuan itu, saya ingin tahu dulu, memangnya dengan kondisi saat ini di kelas Bu Indah, menurut Bu Indah itu kelasnya seperti apa Bu? Gambarannya. Untuk kelas saya khususnya kelas 2 ini termasuk dengan murid terbanyak 30 siswa. Jadi pada saat pembelajaran ya terdapat berbagai karakter yang berbeda. Jadi saya di kelas menghadapi siswa yang dengan berbeda karakter, bisa mempelajari satu-satu bagaimana sih cara agar siswa tetap fokus dalam pembelajaran gitu. Baik, berarti dari 30 siswa ini Bu Indah mencoba memfasilitasi diri dengan mempelajari karakter peserta didik Bu Indah ya. Baik, terus Bu, dari kira-kira dari percakapan kita ini kan tadi diharapkan bisa memperoleh bagaimana sih gambaran ataupun strategi pembelajaran yang lebih baik ya Bu ya. Nah, menurut Bu Indah solusinya yang seperti apa Bu? Gambaran saja kira-kira solusinya seperti apa? Menurut saya di kelas saya ini solusinya untuk pembelajaran ya, terutama kelas saya kan terbanyak itu kesulitan untuk fokus. Jadi setiap pembelajaran ada beberapa siswa yang suka ngobrol sendiri. Terus misal bagian depan sudah mulai fokus, yang belakang ngobrol sendiri. Jadi saya di pembelajaran ini khususnya materi-materi yang saya ampuh berusaha menggunakan media yang sekiranya menarik untuk peserta didik. Jadi peserta didik lebih fokus untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan, lalu antusias, lalu aktif dalam kegiatan pembelajaran begitu. Oke. Berarti menurut Bu Indah dengan adanya media ya Bu ya, supaya anak didiknya ini bisa aktif, terus mungkin lebih tertarik lagi dengan materi pembelajarannya ya Bu ya. Baik, saya juga sepakat nih Bu dengan menurut Bu Indah, apalagi dengan peserta didik yang masih kelas 2, notabene mereka itu masih asik dengan bermain ya Bu ya. Bermain terus
belajar dengan media yang lebih konkret seperti itu. Lalu Bu, untuk rentang nilai menurut Bu Indah berada di angka berapakah dari angka 1 sampai dengan 10, kondisi gambaran ibu dan juga murid, kondisi pembelajaran yang Bu Indah laksanakan di kelas Bu? Untuk Berada di angka rentang berapa? kira-kira 80 menurut saya. Berarti di angka 8 ya, dari angka 1 sampai 8. 10. Oke. Karena 20-nya itu ada peserta didik yang masih beberapa yang belum bisa mengenal huruf dan membaca. Jadi itu jadi PR buat saya karena sebentar lagi kan sudah mau masuk ke kelas 3. Jadi lebih difokuskan lagi yang anak yang belum bisa membaca itu. Oke, baik. Berarti menurut Bu Indah berada di rentang 8, sedangkan 2-nya ini adalah PR untuk peserta didik yang belum lancar untuk baca tulisnya seperti itu ya Bu ya. Baik. Lalu Bu, upayanya nih dari yang sudah Bu, baik yang sudah ataupun akan Bu Indah lakukan ini, pasti ada indikator keberhasilannya ya Bu ya. Kira-kira apakah dari penerapan media, lalu mungkin strategi yang Bu Indah laksanakan, ke indikator keberhasilannya apa nih Bu? Bu Indah bisa menyatakan, oh ini pembelajaran saya berhasil nih, kalau seperti apa? Untuk indikator keberhasilannya, saya kira lebih ke misal saya menjelaskan materi sesuatu, lalu siswa tersebut paham akan materi yang saya jelaskan, lalu peserta didik ketika dipancing pertanyaan lalu mereka antusias dengan angkat tangan menjawab gitu. Berarti ada interaksinya gitu ya Bu ya, interaksi responsif antara guru dengan murid seperti itu ya Bu ya. Terus peserta didik juga paham dengan apa yang sudah Bu Indah jelaskan seperti itu. Terus Bu, adakah peran ataupun mungkin bantuan dari pihak lain selain di kelas itu kan ada Bu Indah dan juga murid-murid yang pesertanya itu ada 30 murid tadi. Nah, ada bantuan dari pihak lain atau tidak Bu? Ada. Saya sering bertanya ke rekan sejawat tentunya bagaimana sih khususnya kelas 1 dulu, guru kelas 1 dulu kan sudah pernah menangani yang kelas 2 sekarang, jadi saya bertanya bagaimana sih cara khususnya yang tadi yang belum bisa membaca dan sulit mengenal membedakan huruf, itu saya bertanya kepada teman. Berarti ada rekan sejawat terutama guru kelas 1 yang sudah pernah menghadapi peserta didik ini ya Bu ya. Baik. Terus Bu, tentunya tadi dari awal kita diskusi ini tujuannya bahwa supaya Bu Indah ini bisa tahu strategi ataupun dengan cara seperti apa supaya pembelajarannya lebih menarik, supaya lebih bisa dipahami oleh murid, itu kan tadi salah satunya dengan media ya Bu ya. Nah itu dapat tercapai kalau ada upaya komitmen dari Bu Indah, pastinya ada rasa tanggung jawab di situ. Nah, mau mulai kapan nih Bu dengan penerapan media, lalu tadi dengan variasi-variasi di pembelajaran media itu mulai kapan? Sebenarnya untuk penerapan media itu sudah saya lakukan pada saat saya di sini sudah saya lakukan. Tetapi medianya ya sederhana saja, yang tidak neko-neko karena kan kelas 2 ini kan kalau misal media yang terlalu ribet, saya sendiri juga semakin ribet karena kan kalau media satu dikumpulkan di depan, anak-anak ikut ke depan, jadi berkerumun, jadi tidak kondusif begitu. Baik. Jadi sudah berjalan, tapi mungkin kira-kira akan ditingkatkan lagi gitu Bu, berarti? Baik. Menurut Bu Indah Bu, caranya atau bagaimana dengan langkah Bu Indah nih selaku guru kelas 2 supaya mencapai dari tujuan yang sudah disampaikan Bu Indah tadi untuk variasi strategi dan lain sebagainya, itu langkahnya seperti apa saja Bu? Kira-kira apa yang akan Bu Indah lakukan yang saya ke depannya? Lakukan, mungkin lebih mencari referensi media-media lain, khususnya untuk platform yang menarik. Saya sering menggunakan media online, jadi itu kan misal ada yang media yang ada sound menyanyinya, jadi anak lebih fokus lagi belajar, lebih tertarik, lebih semangat begitu. Lalu Bu,
kembali ke pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan, menurut Bu Indah itu aspek apa saja ya Bu yang dikembangkan? Untuk aspeknya di kelas saya ada budaya positif, contohnya ketika peserta didik melakukan presentasi, mereka kelompok lain misal atau peserta didik lain melakukan apresiasi dengan menyampaikan pendapatnya begitu. Lalu dari saya juga menyampaikan pendapat saya lalu memberi apresiasi kepada peserta didik gitu. Selain budaya positif ada lagi Bu yang lain? Mungkin dari kalau secara berkelompok gitu. Berarti anak-anak peserta didik diajak dengan berinteraksi secara berkelompok seperti itu ya Bu ya. Baik, berarti dengan adanya budaya positif, lalu ada tadi interaksi secara berkelompok, menurut Bu Indah ada tidak langkah nih Bu atau mungkin strategi yang lebih akan ditingkatkan lagi oleh Bu Indah di kemudian hari, mungkinkah seperti apa begitu Bu? Untuk langkah yang akan ditingkatkan mungkin dari segi keteraturan kelas. Jadi penataan dari siswanya sendiri, nanti mungkin dari penataan tempat duduknya bisa tukaran apa bagaimana, yang udah paham pindah ke belakang, yang belum paham maju ke depan begitu. Oke, baik. Berarti ada langkah berikutnya ya Bu ya, visioner Bu Indah untuk lebih ke depannya lagi bagaimana jika menghadapi peserta didik yang belum paham maka diupayakan seperti apa. Baik Bu Indah, simpulannya nih Bu dari obrolan kita kali ini, dari mulai tujuan dan lain sebagainya, apa yang bisa Bu Indah sampaikan? Simpulannya dari obrolan ini mungkin lebih ke bagaimana caranya saya agar dalam pembelajaran bisa lebih menyenangkan kembali, lebih menarik siswa kembali, lebih suasana kelas itu lebih fokus dalam pembelajaran dengan mengenali berbagai karakter dari siswa tersebut. Baik. Jadi dengan karakter-karakter peserta didik yang berbeda tadi ya Bu ya. Nah Bu Indah, sekarang saya tanya dengan Bu Indah, perasaan Bu Indah nih setelah kita ngobrol selama beberapa pertanyaan tadi dari saya, setelah saya kulik beberapa hal, perasaan Bu Indah saat ini bagaimana? Senang bisa berbagi cerita dengan Bu Margi khususnya, jadi bisa membuat saya tahu strategi atau metode yang akan saya lakukan selanjutnya. Padahal itu strategi juga datangnya dari Bu Indah sendiri ya Bu ya. Tapi saya kan juga bertanya-tanya kepada yang sudah lebih senior begitu. Baik Bu Indah, mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Harapan saya apapun yang sudah jadi komitmen Bu Indah tadi, dari mulai apa yang akan dituju, lalu rencana aksi yang akan dilaksanakan, termasuk juga komitmen untuk memulai dari apa yang sudah Bu Indah rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan alangkah lebih baiknya bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan kita di SD Sains 1 Karangjowo. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Sama-sama Bu. Terima kasih Mbak saya. Baik ya, baik. Dari coaching yang tadi kami perhatikan ya, rupanya adalah coaching pasca observasi ya. Tadi seorang coach ya, rupanya sudah menggunakan alur tirta ya. Tadi tujuan ya kan, tujuan sudah muncul ya kan. Tadi kan menyampaikan tujuan coaching ya, tujuan coaching. Kemudian di identifikasinya ya, identifikasinya tadi kan memberikan pertanyaan dan umpan balik ya, yang mengarah pada identifikasi potensi coach itu. Dan rupanya tadi kan seorang coach itu hadir sepenuhnya ya, sehingga bisa memberikan umpan balik yang tentunya adalah nyambung ya. Andai tidak hadir sepenuhnya, mesti tidak nyambung gitu ya. Nah, jadi sudah bagus ya kan, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik ya yang mengarah pada identifikasi potensi dari seorang coach itu. Kemudian terkait dengan rencana aksinya ya, rencana aksinya tadi kan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan
umpan balik yang apa ya, umpan balik mengenai rencana aksi seorang coach tadi ya, dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi tadi oh ya rencananya, rupanya tadi sudah terjawab oleh seorang coach. Oh ya ini sebenarnya sih ya perencanaan ini ya kan sudah kami laksanakan di awal gitu kan ya, tadi kan sudah memang sudah dilaksanakan kapan, tapi sebenarnya sudah ya kan. Nah sudah, hanya butuh apa namanya suatu peningkatan gitu kan, untuk peningkatan gitu. Kemudian tadi di tanggung jawabnya ya kan, tanggung jawab juga berikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen seorang coach ya kan, dalam menjalankan rencana aksinya gitu. Ya, jadi tadi juga sudah ya kan, sudah dilaksanakan oleh seorang coach. Kemudian selain itu juga ada tambah apa ya, perasaan seorang coach ya kan. Setelah apa namanya ini seorang coaching gitu kan, oh ya ini senang dan seterusnya gitu ya. Jadi alur ceritanya yang pasti ini sudah dijalankan ya oleh seorang coach gitu. Saya kira bagus ya. Terima kasih Pak Said.